Maksud kamu apa sih? Kamu tiba-tiba jalan sama orang lain. Oh, kamu mau ninggalin aku? Kamu minta cerai sama aku gara-gara kamu malu karena suami kamu jadi tukang ojek? Iya, aku mau minta cerai sama kamu. Oh. Karena aku udah mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada kamu. Emang? Aku mendapatkan laki-laki yang mau berusaha untuk aku. Ada suami yang gak becus kayak kamu ini. Ngapain aku punya suami yang gak becus kayak kamu? Mendingan aku buang kamu dan aku menikah sama Mas Umar. Nah, itu. Lo harus mangkal kemana lagi ya? Tapi kan hari ini sekarang hari terakhir aku ngojek. Karena usaha aku yang udah dari dulu semenjak aku belum menikah sekarang udah berkembang. Jadi aku tinggal nunggu manajer kantor aja buat dia ngasih kabar gimana ke aku, dan aku harus memberi kabar kepada istri aku. Karena kan istri aku udah setahun menikah sama aku dan aku cuma jadi tukang ojek. Ya takutnya kalau misalkan aku udah cerita duluan, kalau misalkan aku sebenarnya semenjak sebelum aku menikah sama dia, aku udah ada perusahaan, takutnya perusahaannya gagal, dia malah tambah gak terima karena udah terbiasa hidup enak, malah jatuh bangkrut. Nah kalau ini kan gak enak dulu, terus bakalan enak ke depannya. Jadi kayaknya lebih baik begini deh. Ya udah deh, aku suruh manajer kantor buat kesini aja ya. Nanti ketemunya di sini daripada ketemu di rumah. Semoga aja istriku gak kemana-mana. Tuh, aku taruh mana lagi HP tadi? Sekalian aku karena sekarang terakhir aku ngojek, jadi aku mangkal di depan aja ntar. Aku langsung kirim lokasi aja. Dia udah OTW. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang aku udah kirim lokasinya. Sekarang aku muter-muter dulu. Siapa tahu nemu penumpang. Aduh, seru banget tau gak sih hari ini? Aku seneng banget karena kamu udah ngeluangin waktu buat aku hari ini, Ta. Karena kan ya sebelum-sebelumnya kamu sibuk banget, kamu gak bisa dihubungin, kamu juga diajakin shopping juga kamu jarang banget mau. Padahal kan kamu tau lah, aku tuh gak punya temen selain kamu. Jadi kalau kamu ada waktu, setelah kamu beres kerja atau kamu beres nyelesain urusan kamu hubungin aku dong kayak tadi. Ya pastilah, aku aja sekarang ada waktu senggang kayak gini aku ngabarin kamu. Gitu dong, kamu juga harus ngerti kondisi aku. Akhir-akhir ini kan aku juga pusing banget tuh. Aku nggak tahu aku harus cerita sama siapa selain kamu. Tapi aku mau nanya deh sama kamu. Kamu kan udah punya suami. Punya lah, Ta. Terus hubungan kamu sama suami kamu gimana? Itu dia. Aku juga bingung banget nih. Keadaan suami aku juga, ya kamu tau lah, suami aku kerjanya cuma gitu-gitu doang. Ya kesehariannya pagi berangkat buat ngojek, sore pulang dia cuma istirahat. Penghasilannya juga nggak seberapa. Sedangkan kebutuhan aku setiap harinya juga semakin meningkat. Aku juga harus rawat diri aku. Kita juga makan sekarang cuma seadanya, Tak. Makan cuma makan biasa sama telur, tempe, tahu. Aku bosen banget. Makanya kalau keluar sama kamu kan aku ditraktir nih sama kamu. Emang suami kamu gak cari kerjaan yang lain gitu, kayak ngelamar di kantor atau apa? Mau cari kerjaan yang lain gimana, Tak? Sedangkan dia aja cuman mampunya kerja sebagai tukang ojek. Aku juga sebenarnya malu lah kalau aku ketemu sama teman-teman aku, terus teman-teman aku yang lain nanyain tentang pekerjaan suami aku. Aku juga sebenarnya ada kepikiran nih mau pisah sama dia.
Cuman kan aku juga harus buru-buru cari gantinya. Kalau nanti aku nggak hati-hati dan aku cari ngedapetin pengganti dia malah lebih buruk daripada dia, aku juga kan yang malu. Jadi untuk niat aku buat pisah sama suami aku juga aku harus pikirin matang-matang dulu, tak. Aku harus cari pengganti yang bisa menghidupi aku jauh daripada suami aku. Sebetulnya sih aku udah muak banget sama suami aku. Ya kesehariannya cuma gitu-gitu doang. Sedangkan aku juga di rumah gak punya temen, tak, selain kamu. Aku sedih banget deh. Kenapa sih hidup aku jadi kayak gini? Coba aja, tak, kalau aku tahu nih dulu ya jalan hidup aku akan sesengsara ini, aku nggak bakal mau nikah sama dia. Kalau sekarang yang ada cuma penyesalan. Lagian juga penyesalan datangnya cuma di akhir kan. Aku juga udah muak banget. Beda sama kamu. Kamu kan juga ya kehidupannya sekarang enak banget. Kamu udah punya pacar. Kamu juga ganti-ganti outfit, bagus-bagus juga. Sedangkan aku sampai nggak punya baju yang mewah. Baju aku gitu-gitu doang. Udah, jangan gitu. Nanti kamu, ya betul sih kamu ngomong apa, mau pisah sama suami kamu. Nanti kamu bisa nyari suami yang lebih dari dia. Itu masalahnya. Masalahnya, aku juga mau cari di mana suami yang masih mau nerima keadaan aku. Lagi pula juga, ya meskipun nggak kaya-kaya amat, laki-laki itu bisa lah lebih baik daripada suami aku yang sekarang. Aku juga udah capek banget ngadepin suami yang kayak gitu. Lagian juga cuman makan tempe tahu juga pasti bosen kan. Ya udah sabar, masa iya suami kamu gak berusaha nyari kerja gitu? Mau usaha gimana kalau kemampuan dia cuma segitu, tak? Aku juga udah sering banget kok ngomong sama suami aku kalau dia itu masih mampu buat cari pekerjaan yang jauh lebih baik. Karena dia juga harus sadar kebutuhan kita semakin hari semakin meningkat. Tapi ujung-ujungnya dia malah ngeluh sama aku. Dia bilang, sabar ya dek, aku juga ya harus cari uang buat kamu. Tapi kan kemampuan aku cuma segini, dek. Aku udah muak banget sama omongan dia. Ya udahlah, kamu kalau sudah mau kayak gitu ya udah ceraiin aja secepatnya ya. Aku juga pengen sih menceraikan dia secepatnya. Tapi aku juga harus cepat-cepat buat cari pengganti dia. Udah sabar, nanti kamu pasti nemu. Ya juga sih. Kamu aja cantik kayak gitu, masa iya gak ada cowok yang mau sama kamu? Mesti ada. Ya sih, Ta. Cuman aku juga nggak mampu buat nahan hidup sengsara ini. Tapi ya udahlah. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu kan mau ketemu sama pacar kamu kan? Iya, ntar lagi pasti masih di jalan. Aku juga males sih mau pulang. Gimana kalau aku ikut kamu aja? Ya udah gak apa-apa. Nunggu pacarin aku ya. Oke. Gimana kalau kita nunggu pacar kamu di depan? Ya udah ya. Nggak apa kan aku ikut kamu? Nggak ganggu. Ya enggak lah, masa iya kamu ganggu. Terima kasih ya. Iya. Yaudah kalau gitu kita tunggu depan. Udah yuk. Oke, yuk. Mar, aku lupa mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Ini loh Mar, aku itu pura-pura kaya di depan pacar aku ini. Aku bilang kalau aku itu punya peternakan sapi. Makanya pacar aku ini mau pacaran sama aku. Kalau dia itu tahu identitas aku sebenarnya, dia bakal mutusin aku dalam waktu sekarang juga, Mar. Oh, cuman itu aja. Ya enggak, aku takutnya kamu itu keceplosan nantinya, Mar. Makanya aku briefing kamu dulu gitu loh. Segala sesuatu jika ada pelicinnya ya akan tertutup rapat. Jangan sekarang lah, Mar. Aku ini mau ngajak ketemu sama pacar aku, soalnya aku sekalian mau pinjam uang sama dia, Mar. Gitu loh. Ya, tapi kamu harus janji setelah kamu dapat uang, kamu harus bayar umpeti sama aku nih. Aku bakal ya memberitahu bahwa kamu ini pengusaha terkenal di daerah sini. Ya, kamu tenang aja. Aku juga mau minta tolong sama kamu untuk ya
Jangan bilang-bilang kalau aku ini pengangguran sama siapapun itu, apalagi perempuan yang baru kita kenal. Kalau masalah itu mah, kamu tenang aja Mar. Ya, identitas kita ini sebenarnya sama. Udah, daripada kita ngobrol di sini, mendingan kita ke tempat di mana aku mau ketemuan. Aku takutnya pacar aku udah di sana. Ya, kita lanjutin di sana ngomongnya. Ayo. Udah. Mar, aku sebenarnya agak apa ya, gak enak ngajak temen. Andai saja motor aku gak dijual ya, aku mau gak ketemuan sama cewek aku bareng sama kamu Mar. Ya untung aja ini motor kamu. Enggak, Ini sebenarnya bukan motor aku juga pinjem sama si Dedi. motor kamu yang dulu itu mana emang? Dijual juga? Iya, itu untuk bayar hutang. Jadi tadi kan aku nggak sengaja tuh, si Dedi kan libur kuliahnya, jadi aku minjem. Pas banget kita ya Mar. Iya, namanya juga nasib kan, ya udah diterima aja. Ya kalau kita gak modal omong nih sama perempuan, kita mah seumur hidup bakal jadi jomblo kan. Jomblo Mar, ya enggak? Kamu tuh sendiri kan, cewek zaman sekarang itu kalau gak punya duit atau gak punya mobil, gak bakalan ada yang mau. Apalagi di zaman sekarang kan, susah. Sudah pekerjaan susah, ngedapetin cewek apalagi. Pokoknya ya kalau di zaman sekarang itu karir itu penting, apalagi laki-laki. Pokoknya harus mapan, minimal ya punya motor yang bagus, mobil, pekerjaan sudah ada. Iya Mas, kalau semuanya itu udah kita milikin, mau milih wanita seperti apa, kita tinggal nunjuk doang. Pasti perempuan bakal tergila-gila sama kita, ya enggak? Iya. Oh, iya. Ngomong-ngomong, sekarang kamu punya cewek apa belum Mar? Malah nanya sembarang kamu yang ditanyain. Iya. Udahlah, kamu nggak usah nanyain aku. Yang terpenting ya, kamu nih yang bakal mau ketemu, ntar lagi kamu harus siapkan itu. Aku udah pacaran kok. Gini loh, aku nanya seperti itu ya karena aku kasihan. Kalau dilihat dari raut wajah kamu, pasti kamu sekarang masih jomblo kan? Gak ada wanita yang mau deketin kamu kan? Jujur aja gak apa-apa. Siapa tahu aku bisa bantu, ya enggak? Masih nanya. Kamu sudah tahu kalau gayaku sudah seperti ini ya. Itu Ya. tandanya apa ya? Iya, lagi sendiri gitu bukan kan. gak ada yang mau sebenarnya. Gak ada yang Masih wah, belum ada yang pas. itu kan cuma omongan kamu doang. Ya, menurut aku sih kamu itu jangan terlalu polos sama perempuan Mar. Kamu jangan terlalu jujur. Kalau kamu jujur sama perempuannya seperti ini nasibnya. Kalau kita bohongi perempuan seperti aku Mar, punya cewek, ya enggak? Kayaknya aku ya harus berguru nih sama kamu. Harus bagaimana itu apa caranya supaya ngedapetin cewek idaman? Gimana sih caranya? Aku pengen. Kamu pengen tahu? Iya, pengen tahu nih tipsnya itu apa? Tips rahasianya. Ini loh Mar, kalau zaman dulu kejujuran yang diutamakan. Kalau sekarang kejujuran itu dinomorduakan. Perempuan lebih suka dan lebih senang ketika kita itu bohong Mar. Masa? Iyalah. Coba sekarang kalau kamu jujur gak punya apa-apa, mana mungkin perempuan itu mau? Logika aja Mar. Tapi kalau kita ngibul ya, membual di depan perempuan, meskipun kita gak punya apa-apa, perempuan itu bakal mau sama kita. Asalkan kita pamer meskipun punya orang lain, ya enggak? Makanya aku sekarang itu punya cewek Mar. Jadi rahasia kamu dari dulu seperti itu. Iyalah. Pantesan kamu itu udah direbutin banyak cewek dari kemarin-kemarinnya. Ya, kunci utama itu pertama kita harus ya modal dulu Mar.
1-2 kali, kemudian kita porotin si perempuan itu, target kita, enggak? Kalau itu mah tanpa harus kamu kasih tahu, aku sudah ada nih di pikiran aku. Udah, semoga aja cewek aku ya bawa temennya. Tapi kalau gak bawa temennya, ya kamu gak apa-apa lah. Jadi nyamuk aku mah. Enggak, biar aku beli kopi aja di warung. Masa aku mau jadi obat nyamuk terus ya? Ya udah, kamu pakai uang kamu sendiri ya. Soalnya aku ini nih. Ya, aku lagi tipis. paham. Ini pacar aku bodoh banget sih, Mas. Coba ditelepon, nanti malah selingkuh lagi pacar kamu. Itu nama. Oh ini pacar aku. Ini dia nih, Hai Mas. sayang. Sayang, kamu kok lama banget sih? Maaf ya. Aku panas banget soalnya. Kesini dong. Ada temennya. Cantik banget, Mas. Kesempatan bagus nih buat kamu. Sayang, itu teman kamu. Iya, ini temen aku. Ya, aku minta maaf ya, sayang. Kesini gak bawa mobil. Soalnya mobilnya itu waktunya diservis. Makanya aku Oh, minta gitu. tolong sama temen aku buat nganterin aku sini. Ya udah ke papa. Gak Kamu apa ya? berdua aja. Iya, berdua lah, sayang. Iya. Rencananya mau bawa orang tua aku ke sini. Tapi gak mau, ya nggak? Iya betul. Buat ngelamar kamu maksudnya saya. Emang iya. Oh, iya iyalah. Oh ya, ini punya usaha keripik singkong terbesar di kota ini, sayang. Oh gitu. Dan pendapatannya udah miliaran. Banyak karyawan yang bekerja sama temen aku. Ini Ini teman aku. Sinta. ini Sinta. Aku Udah, teman dari Taka. Kenalan. Kenalin, nama saya Umar. Oh, Mas Umar, saya Sinta. Iya. Mas Umar emang bener punya usaha keripik singkong terbesar? Iya. Iya. Jadi sudah terkenal di berbagai daerah. Mungkin si Sinta masih belum tahu ya kalau aku ini pengusaha. Kebetulan aku belum tahu sih, karena kita juga baru kenal. Iya. Tapi mungkin aku juga belum tahu nih kalau pendapatan pengusaha keripik singkong kayak gitu. Kira-kira gede nggak ya? Wah, jangan ditanyain lagi. Penghasilan aku tiap bulan itu sekitar 500, 600 sampai 1 miliar. Tuh. Sih. Soalnya bukan bisnis rumahan, udah ada pabriknya. Nama pabriknya keripik singkong Ciko-Ciko, ya enggak, Mar? Betul. Jadi sudah tersebar luas. Kayaknya aku harus cari tahu lagi nih tentang Mas Umar ya. Iya. Tentang Mas Umar karena aku masih belum mengenali dunia perusahaan seperti itu sih. Kayaknya aku tertarik deh Mas kalau kerja di tempat kamu. Kalau kamu mah nggak usah kerja nanti. Nah, di sini dong. Ah. Rencana. Iya. Jadi gini, nanti kamu bisa main ke rumah. Nah, tanpa harus kamu bekerja, nanti aku kasih tahu. Gitu. Beneran Mas? Iya. Apalagi nih, kalau kamu sampai deket sama aku, jadi pacar aku, jadi pasangan aku akan kasih perusahaan aku itu sama kamu atas nama kamu Sinta. Begitu. Mas, kamu nggak cuman bohongin aku kan? Emang aku ini tampangnya tampang pembohong, enggak kan? Ya enggak sih, karena aku juga jarang banget ketemu sama ya cowok yang tampannya kayak kamu juga. Iya, gayanya kamu juga oke banget. Kamu gak usah khawatir ya. Kalau kita pembohong, ya pacar aku gak mungkin lah bertahan sampai saat ini. Ya enggak sih? Iya sayang. Kamu juga sih, kenapa kamu nggak ngomong sama aku kalau pacar kamu punya temen ya seoke ini? Kalau kamu ngomong kan dari dulu aku udah kenalan sama dia. Ya aku gak bilang kalau aku punya teman pengusaha sama pacar aku. Minta maaf. Ya aku nggak tahu juga kalau kamu ini teman dari pacar aku. Iya juga sih. Sama-sama gak tahu. Gak apa-apa lah, yang penting kan sekarang aku udah ketemu nih sama Mas Umar. Iya. Jadi kalau Mas Umar mau kenal lebih jauh sama aku juga nggak apa-apa kok. Emang kamu nggak ada ini sebelumnya? Nanti aku jalan sama kamu, deket sama kamu, nanti malah ada yang marah lagi, kan kesannya nggak enak. Kalau soal itu Mas Umar tenang aja, nggak ada yang marah kok. Mungkin nanti aku juga mau menceritakan sesuatu sama Mas Umar, tapi kalau di depan teman-teman kayaknya nggak enak deh. Oh. Karena kan kita baru kenal. Iya. Aku paham nih maksud
Mbak Sinta di sini. Mulai akrab aja nih. Iya Ini enggak, Pak. malah kita yang jadi nyamuknya. Oh, enggak lah. Kita kan sudah ada pasangan masing-masing nih. Jadi enggak ada istilah obat nyamuk enggak ada. Tapi Mas Umar kesini bawa kendaraan apa ya? Karena aku lagi nggak bawa kendaraan, aku naik ojek. Aku sih bawa motor ke sini. Kebetulan mobil aku sama si David kan sudah waktunya servis. Jadi mau bawa mobil kan masih di bengkel. Jadi kita bawa motor aja biar lebih set. Tapi tenang, urusan pulang nanti aku yang tanggung jawab kalau masalah kamu. Ini motor karyawan rumah. Oh, pantesan, karena kayaknya nggak pantas aja Mas Umar pakai motor. Iya, keliling-keliling pakai motor kayak gini kan. Iya, apalagi kulit kamu ini kan sudah bersinar-sinar nih. Kalau misal nanti kena panas matahari malah jadi rusak. Aku nggak mau, dan aku nggak mau ngelihat perempuan yang ada di sebelah aku ini nanti malah kotor, berdebu, bau asap. Nah, pokoknya kamu nanti pulangnya aku spesialin deh. Aku bakal ngambil mobil di bengkel. Berarti aku boleh dong naik mobil kamu? Iya boleh. Jangankan kamu naik mobilnya. Udah kasih aja mobil kamu satu, Mar. Kasian tuh. Gampang. Kalau soal itu mungkin nanti aja Mas. Karena aku yakin kok kalau tipe-tipe orang seperti kamu itu tipe-tipe cowok yang bener-bener royal sama pasangannya. Jadi ya aku beruntung deh ketemu kamu hari ini. Iya. Sama nih, aku juga beruntung ngedapetin wanita cantik. Soalnya aku sebelumnya belum pernah ketemu sama wanita yang modelnya seperti ini loh. Ya, aku juga orangnya sih paling gak suka kenal sama cowok-cowok yang biasa aja, Mas. Aku juga kan tau lah, pakaian aku juga bagus kayak gini kan. Jadi pakaian aku mahal-mahal. Gak mungkin lah aku cari pasangan ya yang kiri-kiri gitu. Aku kayaknya nggak suka deh. Betul itu. Jadi kamu kalau cari pasangan harus yang sama, yang sepadan. Nah, iyalah Mas, apalagi kalau naik motor. Aku paling anti banget yang namanya naik motor nih, karena aku juga perawatan kan. Jadi perawatan aku juga mahal. Ya aku masih berusaha buat cari pasangan ya yang punya penghasilan tinggi, tapi sampai sekarang aku juga nggak nemuin nih. Jadi kalau sama Mas Umar mungkin ya aku bisa perawatan tiap hari deh kayaknya. Ya tuh, Mar. Iya. Kamu manjain aja. Kamu diem aja, nggak usah ngomong, biar aku aja yang ngomong. Kayamu, Mar. Pokoknya kamu nanti tiap hari harus mandi susu, jangan mandi air. Ya, karena nanti kulit kamu nanti biar nggak berubah, biar tetap bening kayak gini. Ya syukur deh kalau Mas Umar juga sependapat sama aku. Gimana kalau sekarang kita ngobrol berdua aja? Boleh. Silakan. Ya, daripada kita di sini cuma jadi patung dengerin kalian berdua. Ya betul. Kita nggak apa-apa kan? Aku ajakin dia ngobrol dulu. Boleh, gak apa-apa. Serempet. Ya udah kalau gitu nanti kamu nyesel. Oke. Kita ngobrol di sana aja. Iya. Yaudah. Ayo duluan. Udah, ajar aja. Duduk aja di sini. Biar mereka berdua itu tambah dekat, ya enggak? Mentang-mentang. Itu dia. Kayaknya dia udah mulai suka deh temen kamu sama temen aku. Iya. Tapi Sinta tuh gimana ya? Kasihan sih Sinta. Kasihan apa? Ya hidupnya sih ya gimana ya? Ya udah. Daripada kamu mikirin itu, mendingan kita mesra-mesraan. Ya enggak, aku sini kan mau ketemu sama kamu, sayang. Iya. Kita duduk sini aja gimana? Iya. Jadi gini Mas, kita kan baru kenal juga. Cuman tadi kayaknya aku lihat kamu juga ada ketertarikan kan sama aku? Iya. Dari semenjak aku pertama kali ngeliat wajah kamu, aku sudah mulai ada perasaan. Iya, kalau begitu sama. Aku juga mulai ada ketertarikan meskipun kita pertama kali ketemu. Cuman ada hal yang harus aku omongin sama kamu, dan ini penting. Hal ini menentukan kamu masih mau atau enggaknya sama aku. Kamu aja, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya aku udah punya suami, Mas. Kamu punya suami? Jadi gini, aku udah punya suami,
tapi aku ada rencana untuk menceraikan dia. Ya karena suami aku itu nggak tanggung jawab. Dia mampu menikahi aku, tapi dia nggak mampu buat mencukupi kehidupan aku, Mas. Aku tiap harinya sedih. Ya karena tiap hari aku merasa sendiri, Mas. Aku merasa bosan dengan kehidupan yang gitu-gitu aja. Dan aku ngeliat masa depan yang ada di suami aku itu nggak ada. Aku nggak punya masa depan sama suami aku. Suami aku juga sebetulnya kerjanya sebagai tukang ojek. Dia nggak mampu ngebahagiain aku. Aku juga tiap harinya sendirian. Aku nggak punya temen. Aku juga bingung mau menceritakan semua ini sama siapa. Satu-satunya orang yang aku ceritain itu adalah Tata. Ya, omongan ini aku juga mikir kalau kamu mungkin nggak pengen bareng orang yang udah punya suami kan. Jadi itu keputusan kamu untuk menentukan, Mas. Kalau kamu berat hati untuk bareng aku karena aku masih mau menceraikan suami aku, nggak apa-apa kok kalau kamu berubah pikiran. Enggak kok, sedikit pun aku nggak berubah pikiran. Sekalipun kamu sekarang statusnya masih suami orang, aku tetap kok, perasaan aku nggak berubah. Jadi aku bakal tetap mau sama kamu. Kamu gak usah khawatir. Kamu serius? Iya, aku nggak mempermasalahkan tentang status kamu yang sekarang. Apapun kamu di masa lalu jelek atau apa, tapi kalau sudah sama aku nanti ya kita buka lembaran baru. Iya sih, Mas. Kalau emang kamu nggak masalah tentang itu, cuman aku juga butuh bantuan kamu. Aku butuh bantuan kamu untuk mempercepat proses perceraian aku sama suami aku itu. Karena aku udah muak banget sama suami aku. Aku juga udah lama minta cerai sama dia, dia juga nggak mau. Tapi kalau bantuan kamu, mungkin aku bisa mempercepat proses perceraian aku dengan suami aku. Dan aku bisa cepet hidup bareng kamu, Mas. Iya, aku akan bantu. Pokoknya proses perceraian kamu nanti aku bantu. Dan aku bakal janji, kamu nanti masa depannya akan berubah, nggak kayak gini. Karena orang secantik kamu itu pantas untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan malah hidupnya susah kayak gini, sengsara. Emang mungkin suami kamu itu adalah tipe-tipe orang yang nggak mau hidup usaha yang lebih. Dia hanya tetap dengan keadaan dia yang sekarang jadi tukang ojek. Mungkin dia zona nyamannya cuma di situ aja. Beda dengan aku. Kalau aku kalau cuma penghasilan kecil aku nggak mau. Pokoknya aku bekerja harus berpenghasilan yang besar supaya hidup aku terjamin ke depannya. Karena di zaman sekarang itu apa-apa butuh uang. Berarti kamu beneran mau ngebahagiain aku kan, Mas? Iya. Pokoknya setelah proses ini selesai, setelah kamu bercerai dengan suami kamu, aku bakal menikahin kamu secepatnya. Kalau bisa buruan kamu datang ketemu suami aku ya, Mas. Karena aku juga pengen cepet-cepet nikah sama kamu. Aku pengen cepet-cepet menyelesaikan urusan aku sama suami aku yang gak berguna itu. Karena aku juga udah bosen dan aku muak banget sama suami aku. Tiap hari aku selalu marah-marah sama dia karena kerjaan dia yang cuman gitu-gitu aja. Aku sudah support dia buat usaha, tapi dia bilang kemampuan dia hanya di sana. Aku juga bosen sama dia. Jadi mungkin kalau bareng Mas Umar, mungkin kehidupanku nanti bakal berubah, ya kan, Mas? Mas Umar janji kan? Iya, aku janji. Ya udah. Kamu sudah makan? Kebetulan aku dari pagi belum makan, Mas. Aku nggak dikasih uang sama suami aku. Ya udah, kita makan siang aja dulu. Ya? Boleh makan yang enak, Mas? Iyalah, masa mau makan yang nggak enak? Ya Kalau sama aku makan yang enak-enak, kamu tinggal pilih aja nanti. Oke? Oke, yuk. Kemana lagi? Loh, sayang, kamu kok bareng sama laki-laki lain? Iya, emang kenapa? Kamu siapa?
kamu nih kurang ajar ya. Aku nih suami sahnya dia. Terus emang dia gak bilang kalau misalkan dia punya suami? Bilang. Maksud kamu apa sih? Nggak usah kasar kayak gitu dong. Sekalipun ini istri kamu, kamu tidak pantas berperilaku kasar seperti itu. Lama-lama aku tonjok juga nih muka kamu. Udah. Ini juga salah kamu, Mas. Coba aja kamu dengerin kata aku. Kamu cari pekerjaan yang jauh lebih baik daripada... Aku lagi berusaha. Aku juga jadi tukang ojek, berpenghasilan juga tiap hari. Maksud kamu apa sih? Kamu tiba-tiba jalan sama orang lain. Oh, kamu mau ninggalin aku? Kamu minta cerai sama aku gara-gara kamu malu karena suami kamu jadi tukang ojek? Iya, aku mau minta cerai sama kamu. Karena aku udah mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik daripada kamu. Emang? Dan aku mendapatkan laki-laki yang mau berusaha untuk aku. Emang ya, Sin? Perempuan seperti kamu emang gak pantas buat dijadikan istri, tahu nggak? Kamu udah kurang ajar sama aku. Kamu tega bareng sama laki-laki lain gara-gara profesi aku. Harusnya kalau memang kamu perempuan baik-baik, kamu temenin aku dong. Mau aku merintis dari nol ataupun mau aku udah jadi orang kaya, kamu harus tetap setia sama aku. Bukan malah gara-gara aku jadi tukang ojek dan aku gak punya apa-apa. Mungkin laki-laki ini dianggap lebih baik dari aku, dianggap lebih kaya dari aku. Oh, atau jangan-jangan karena laki-laki ini gayanya seperti seorang bos. Kamu harus paham juga, zaman sekarang ada yang pura-pura jadi bos. Dilihat dari tampang aja dia udah pas-pasan. Mas. Udah gak memasuki kriteria seorang bos, tahu nggak? Mas, kamu ini apa-apaan sih marah-marah? Nggak jelas kayak gini. Harusnya kamu tuh malu. Yang harusnya malu itu kamu, Sin. Kenapa aku harus malu? Kamu udah suami. Harusnya kamu terus terang dong sama aku, bukan malah begini. Ada suami yang nggak becus kayak kamu ini. Ngapain aku punya suami yang nggak becus kayak kamu? Mendingan aku buang kamu dan aku menikah sama Mas Umar. Itu Kamu tahu nggak? Mas Umar ini seorang pengusaha. Dia mampu membahagiakan aku. Dia mampu membelikan aku apapun yang aku minta. Nggak kayak kamu. Jaga ya omongan kamu. Walau bagaimanapun, aku ini masih suami kamu, tahu nggak? Kamu tega banget ya sama aku. Coba sekarang kamu pikir dari sikap dan perilaku aku. Apa pernah aku berbuat salah sama aku? Walaupun kamu udah gak menjalani kewajiban kamu sebagai seorang istri. Aku datang bukan malah diajakin ngobrol baik-baik, disediakan makanan. Kamu ngajakin aku tengkar terusin. Tapi aku sabar kok sampai sekarang. Jadi apa lagi alasan kamu buat ninggalin aku bareng sama laki-laki lain? Ya kamu nggak bisa, Mas. Kamu nggak bisa nuntut aku untuk menjadi istri yang baik. Karena kamu aja kerjaannya sebagai tukang ojek. Penghasilan nggak seberapa. Terus kamu mau membahagiakan aku. Aku nggak bisa hidup susah, Mas. Jadi kamu nggak bisa punya hubungan sama aku lagi. Sekarang aku minta cerai sama kamu. Nanti kamu tinggal tunggu laporan yang bakal aku kasih sama kamu. Kamu tinggal tanda tangan habis itu. Kamu puas? Hah? puas banget. Ya, aku Kamu puas. udah merasa di atas angin ya sekarang. Kamu merasa kamu lebih baik dari aku. Penampilan doang, tahu nggak? Rapi. Tapi kalau masalah isi dompet mungkin kita sama aja. Dan kamu jangan nyesel ya, Kamu Sin. tuh ngaca, harusnya kamu ngaca. Profesi kamu itu cuma tukang ojek di sini. Mau bersaing sama pengusaha, ya nggak sebanding lah. Lihat aja, Mas. Ini tas yang kemana-kemana dia pakai. Tas udah nggak layak dipakai, kamu masih pakai aja. Sin, aku kasih tahu ya sama kamu. Walaupun tas ini jelek, tapi aku bisa belikan kamu perhiasan, bisa belikan kamu pakaian. Dan tas ini kan juga aku yang beli. Perhiasan yang aku pakai ini, aku harus minta sama kamu dan mohon-mohon, Mas. Kamu bilang sama aku tunggu. Kamu suruh aku buat tunggu untuk ngedapetin perhiasan yang cuma nggak seberapa ini. Harusnya kamu pengertian dong sama aku. Profesi suami kamu ini cuma jadi tukang ojek. Penghasilan pas-pasan. Jadi kalau penghasilan pas-pasan kamu banyak yang diminta, artinya kamu udah gak cocok Sin sama aku. Sekarang aku ikhlas kok, kalaupun kamu pergi sama laki-laki lain. Cuman pesan aku jangan sampai kamu menyesal. Karena hari ini aku bakalan memberikan sesuatu ya sama kamu. Dan aku juga memberitahu semua usaha yang udah aku lakukan sama kamu. Mas Bagas, kamu dengar baik-baik ya. Aku memang mau menceraikan kamu. Karena di hadapan aku nih, kamu lihat sendiri kan, udah ada laki-laki yang begitu yang begitu Tampang aja udah kayak pengemis kamu bangga-bangga. Jangan sembarangan kalau ngomong. Kalau mau ngatain orang yang ngaca dulu. Aku udah ngaca kok, kamu masih lebih ganteng aku. Dan dari segi penampilan kamu juga, baju aja lu juga pernah disetrika. Mas cukup ya, kamu udah keterlaluan menghina Mas Umar. Sedangkan derajat kamu jauh daripada Mas Umar. Kamu lebih ngebela laki-laki lain. Kamu mau ngata-ngatain aku, kamu mengerendahkan aku. Sin, dari awal aku sudah bilang sama aku, profesi aku cuma jadi tukang ojek. Atau jangan-jangan nggak ada laki-laki lain selain aku yang mau sama kamu dulu. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya.
Kalau nggak ada laki-laki lain yang mau sama aku, buktinya di sebelah aku ada laki-laki Ya mungkin yang oke. mungkin sekarang aja kamu nemuin dia dan laki-laki itu juga gak jauh lebih baik dari aku. Halo mas, udahlah. Kamu akuin aja kalau sekarang kamu itu malu kan. Udah aku ceraikan di hadapan laki-laki Ya. yang sempurna ini. Aku malu karena aku gak bisa ngedidik kamu sebagai seorang istri, tahu nggak? Ya, kamu juga harus malu lah karena pekerjaan kamu cuma tukang ojek. Aku Nah, gak pernah. ada istri yang mau dan nggak malu ngadepin suami yang cuma kerja tukang ojek kayak kamu. Sin, aku kasih tahu ya sama kamu. Aku jadi tukang ojek, aku kerja halal, penghasilanku ada tiap hari. Dia baru kenal sama kamu, mungkin. Oh jadi begini ya, baru kenal aja udah langsung mau. Memang ya, kamu gak pantas buat dijadikan istri, tahu nggak? Kamu emang udah gak cocok sama aku. Aku udah kehabisan kata-kata buat ngasih tahu sama kamu, Sin. Udah. Apa? Hah? Kamu itu nggak usah banyak omong. Karena kenapa dia itu udah nggak mau sama kamu? Karena lahir batin dia itu tidak terpenuhi oleh kamu. Makanya Kamu dia gak usah sok tahu. Enggak, ini emang kenyataan buktinya dia berpaling dari kamu, milih aku kan sekarang. Hah? Makanya kamu jadi orang itu jangan seperti itu. Kamu harus berusaha lebih. Kalau cuma tukang ojek kayak gini, penghasilan nggak seberapa. Tapi kalau pengusaha, sudah jelas. Nanti masa depan dia bakal cerah. Apapun yang dia minta, pasti akan aku wujudin. Kalau kamu, masih keliling-keliling kota ini, cari pelanggan, ya kan? Mas Umar, tadi Mas Umar bilang kan sama aku kalau Mas Umar bakal beliin aku 1 unit mobil. Nah, Kamu gak usah begitu dong. nggak usah kasar. Sakit tau gak sih? Keterlaluan deh kamu jadi. Orang aku cuma pelan-pelan aja kok. Ya tapi aku perempuan. Ini ada apa mas? Ini nggak bisa dibiarin nih. Kamu jadi laki-laki yang nggak pantas kalau misal kamu Wajar. kasar sama dia. Wajar Dia itu aku wanita. emosi, wajar aku emosi sama dia dan aku gak kasar. Aku cuma beginin aja kok. Paling tidak kamu pakai kata-kata lah, jangan pakai fisik kayak gini. Jangan aja Mar. Kamu gak usah ikut campur, dia istri aku. Aku temen dia tahu nggak? Ya meskipun teman dia, teman kamu udah salah. Karena dia statusnya masih istri aku dan dia udah ngebawa istri aku jalan. Tapi aku udah mau cerain kamu. Nah, Jadi tuh. kamu jangan terus-terus panggil aku sebagai istri kamu dong. Udah Oke. kamu ngojek aja sana, pergi kamu dari sini. Oke, kalian berempat ya, aku sendirian. Sekarang kamu mempermalukan aku di depan teman-teman kamu. Sin, ingat. Dulu kamu bilang mau nerima aku apa adanya. Dan kenapa sekarang ketika ada laki-laki yang lebih baik dari aku dan lebih kaya dari aku, kamu malah bersikap seperti ini sama aku? Sin, aku perjuangan loh mau menikah sama kamu dan aku juga pakai modal, Sin. Ya oke lah. Gak apa-apa, sekarang kalau memang udah mau kamu begitu, aku bakalan terima. Cuman pesan aku satu, Sin, jangan pernah menyesal karena kamu udah milih laki-laki ini. Harusnya kamu sadar dong, kalau kamu seorang pengusaha kayak Mas Umar, aku gak mungkin bersikap seperti ini sama kamu. Aku juga gak mau kok dibanding-bandingkan dengan dia. Walaupun dia pengusaha. Aku juga gak mau dibandingin sama kamu. Dari tadi juga gak mau sadar diri. Istri kalau sudah gak mau, gak usah dipaksa kayak gitu. Mending pulang. Ya, atau enggak lanjutin pekerjaan kamu. Aku gak bakalan maksain dia kok buat tetap bareng sama aku. Yang namanya kasih sayang, ya kita harus sama-sama berjuang. Kalau cuma aku yang berjuang, aku juga punya harga diri, Sin. Ya untuk apa aku berjuang sama orang seperti kamu, yang hanya sebagai tukang ojek? Iya. Lebih baik aku berjuang sama orang yang udah mapan, yang punya perusahaan mewah. Hidup aku juga bakal terjamin kok, daripada sama kamu, tukang ojek nggak tahu diri. Ya, aku memang gak tahu diri. Aku mau dibilang tukang ojek, mau dibilang apa, suka-suka kamu lah. Sekarang aku minta tolong sama kamu, kalau kamu memang udah keputusan seperti itu, kamu jangan pernah gangguin aku lagi, Sin. Kamu bawa aja semua baju-baju kamu di rumah. Untuk apa sih aku gangguin kamu, Mas? Emang ada manfaatnya buat aku sekarang gangguin kamu? Oke, aku juga nggak butuh baju-baju aku di rumah. Ntar lagi Mas Umar juga bakal beliin aku baju kok. Tenang, kamu ntar lagi aku belikan baju. 1 lemari sekalipun, biarin. Itu baju kamu yang masih di rumah dia, udah biarin aja. Wah, aku beruntung banget Mas ketemu kamu. Karena kalau sama suami aku ini, buat beli 1 baju aja, mohon-mohon sampai bakal dia beliin. Ya iya, Aku lebaran aja tuh, mau dikasih baju. Lebaran juga boro-boro dia beliin. tukang ojek kayak dia, penghasilan pas-pasan. Cerain aja. Udahlah ya. Sekarang begini aja. Aku gak mau lagi, Sin, berurusan sama kamu. Apapun yang menjadi keputusan kamu, sekarang aku serahkan semua sama kamu. Cuman minta tolong, kita ya kenal baik-baik, ya kita selesai baik-baik aja. Setelah itu mau kamu bareng sama siapapun, aku udah gak peduli, Sin. Selesai baik-baik setelah selama ini kamu udah memperlakukan aku seperti ini, Mas. Kamu membuat hidup aku susah,
kamu nggak pernah ngasih kebahagiaan sama aku. Aku gak pernah ada niatan membuat hidup kamu susah. Kamu kan gak tahu apa yang udah aku persiapkan buat kamu, Sin. Yang kamu tahu sekarang, kondisi aku lagi gak stabil, ekonomi aku juga udah gak stabil. Dan aku jauh dari kata orang kaya, Sin. Aku memang orang miskin. Cuman aku masih punya perasaan juga. Kamu harus menghargai aku karena status aku masih suami kamu. Aku akan menghargai kamu kalau kamu seorang pengusaha. Aku kasih tahu sama kamu, kalau aku pengusaha, kamu bilang mau menghargai aku, berarti kamu bukan menghargai aku. Kamu menghargai jabatan aku. Kamu menghargai harta aku. Orang kalau memang hatinya udah busuk seperti kamu, Sin, memang nggak bisa buat diajak hidup bersama, Sin. Hati busuk. Kayaknya kamu deh yang busuk. Jadi kamu itu udah nggak penting dan kamu udah nggak berguna, Mas. Mau cewek di luar sana siapapun itu juga nggak bakal mau. Aku kasih tahu, Sin, sama kamu. Seandainya kamu tahu siapa aku sebenarnya sekarang, memang dalam 1 tahun aku nggak pernah membongkar identitas aku karena aku lagi membangun usaha di luar sana. Aku takut gagal, Sin. Jadi aku dibilang cuma PHP sama kamu. Jadi kalau aku udah berhasil, nah sekarang aku juga sebenarnya pengen memberitahu itu sama kamu, Sin. Dan cewek di luar sana juga yang udah tahu sama aku. Banyak kok yang ngantri buat nikahin aku, Sin. Apa, Mas? Kamu mau bilang kalau kamu ternyata seorang bos, kamu seorang pengusaha. Aku tahu kok. Kamu malu banget kan pasti di depan mereka. Jelas aku malu dipermalukan sama istri aku sendiri, Sin. Ya kalau malu kamu gak usah ngaku-ngaku kayak gitu dong. Aku malah makin malu kalau kamu kayak gitu. Udah hidup apa adanya, ya. Kamu gak usah kurang ajar deh. Aku bukan takut sama kamu dari tadi. Ya udah, kalau apa adanya kan enak. Kamu mengada-ngada sih orangnya. Nyiapin apa emangnya kamu? Punya usaha apa? Ya paling nyiapin tabungan selama dia ngojek, Mas. Nggak apa juga. Kumpulin tuh uang ya. Kamu perbaiki diri. Nyogok ke perusahaan biar kamu bisa kerja di perusahaan, bisa jadi manajer. Aku gak penting ngomong sama kamu. Aku gak ada urusan sama Ya kamu. udah. Sin, aku mau bilang terima kasih, Sin. Karena selama 1 tahun ternyata kamu gak setia buat nungguin aku, Sin. Percuma aku berjuang sendirian sekarang. Percuma juga aku berjuang buat membahagiakan kamu. Toh kamu pada akhirnya kamu memilih laki-laki lain daripada suami kamu sendiri, Sin. Ya haruslah, kamu harus terima kasih sama aku. Karena kalau nggak ada aku, siapa juga yang mau sama kamu? Ya. Ini karena kebaikan hati aku loh. Karena kebodohan aku yang udah mau kamu jadikan istri. Iya. Ya kamu harus berterima kasih sama aku. Ya harusnya aku udah berterima kasih sama kamu dari dulu, Sin. Sekarang karena udah jelas kamu juga udah membuang aku cuman gara-gara dia. Dan kamu nganggap aku udah gak bisa apa-apa dan aku rendah karena profesi aku yang jadi tukang ojek. Oke, gak masalah. Kamu berhak menentukan hidup kamu sendiri. Kamu berhak bahagia dengan cara kamu sendiri, Sin. Cuman selesaikan dulu urusan kita dan setelah itu kamu bebas. Oke, kita selesaikan urusan kita. Aku menceraikan kamu dan aku bakal nikah sama Mas Umar. Oke, kalau memang sudah begini. Kamu gak usah sedih ya, karena aku harus menceraikan kamu, Mas. Ya. Siapa? Ini mobil Mas Umar. Wat, ini anak buah kamu, Wat? Hah? Wah, cepat banget deh. Mereka bilang udah datang aja. Bos, maaf agak lama bos, soalnya macet banget di jalan terus. Gak apa-apa, Gung. Mas, ini mobil siapa? Mas nyari siapa? Nyari yang namanya Mas Umar. Dia orangnya. Saya kesini mau ke Bos Bagas, Mbak. Jadi saya dari tadi udah janjian sama Bos Bagas kalau kita mau ketemu di sini sekarang. Kayaknya masalah orang bos. Iya, Mbak. Ini suami saya bukan bos. Jadi gini, Mbak, sebelum Bos Bagas ya berkeluarga, Bos Bagas sudah saya, Mbak. Cuman Bos Bagas perusahaannya dipegang saya, Mbak. Jadi semua perusahaan Bos Bagas dipegang saya, Mbak. Mas nggak bohong. Gini ya, Sin. Ya enggak, Mbak. Ini gak mungkin aku berbohong sama kamu. Ini kan namanya aku bikin tambah malu sama kamu, Sin. Aku udah ditinggalin sama kamu gara-gara aku cuma jadi tukang ojek. Sebelum aku menikah sama kamu, aku banyak usaha, Sin. Aku juga seorang bos. Cuman karena usahaku waktu itu masih merosot dan aku gak mau ngasih tahu sama kamu. Karena aku gak pengen kamu udah terbiasa hidup enak, kemudian kita bangkrut dan kamu bakalan menderita. Jadi lebih baik aku gak hidup gak enak dulu, baru aku hidup sukses. Jadi semua aku lakukan tanpa sepengetahuan kamu. Dan aku juga bisa ngelihat kok sekarang ternyata kalau udah gak punya apa-apa, gak ada wanita satupun yang setia sama aku. Jadi buat apa sekarang aku masih tetap sama kamu? Gini Mas Bagas, Mas Bagas kan suami aku, Mas. Jadi aku minta maaf ya. Tadi itu aku cuman Inget, Sin, kamu udah mau menceraikan aku. Dan kamu lebih memilih laki-laki itu. Enggak, Mas, itu Sekarang gini ya,
aku bukan gak mau memberikan kesempatan sama kamu. Cuman ini udah berulang kali kamu sampaikan sama aku. Dan aku gak pernah dilayani sama kamu. Tiap aku pulang kerja, aku selalu dimaki-maki sama kamu. Aku selalu dikata-katain sama kamu. Padahal perjuangan aku buat membahagiakan kamu itu sangat luar biasa, Sin. Dan aku tidak mau kamu ikut campur masalah itu. Aku cuma pengen membahagiakan kamu dengan caraku sendiri, Sin. Cuman, ya aku bilang makasih sama kamu sekarang. Karena kamu udah memberitahu aku kalau kamu bukan yang terbaik buat aku. Dan kamu juga udah memberitahu aku kalau kamu bukan pasangan yang baik buat aku. Ya, hidup bareng sama kamu. Mas begini. Kamu jangan berpikir terlalu dangkal, Mas. Aku ini cuman ngetes kamu aja kok. Aku ngetes kesetiaan kamu aja. Iya kan? Aku Kamu berjanji sama aku, kamu katanya mau ceraiin dia terus mau menikah sama aku. Kenapa sekarang kamu malah baik sama dia setelah dia bawa mobil? Sekarang coba deh aku tanya, emang kamu punya mobil? Mana mobil kamu? Hah? Aku sebenarnya Mendingan kamu jujur aja daripada kena masalah besar. Ya kalau misalkan nggak mau jujur ya kamu tau lah. Aku sekarang banyak uang, aku punya jabatan, aku punya perusahaan yang bagus dan yang banyak. Aku bisa ngelakuin apa aja sama kamu. baik. Aku bakal jujur, Sin. Sebenarnya aku ini bukan pengusaha. Aku hanya seorang pengangguran yang tidak punya pekerjaan. Apa? Tapi aku masih mau berusaha kok untuk ngedapetin pekerjaan itu. Kamu udah berani bohong sama aku, Udah, gak usah tengkar di sini. Mas. Sekarang kalian bertiga mending pergi dari sini. Aku gak ada urusan sama kalian bertiga. Daripada kalian bertiga, Ya, aku perpanjang aja masalahnya. Baik, Mas. kita minta maaf, kita gak bakal pergi kok. Udah mending kalian pergi deh. Daripada masalah. Ngapain kamu masih di sini juga? Kamu gak ada malu ya? Hah? Mas, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku janji akan menjadi istri yang baik buat kamu. Aku Sin, juga. aku kasih tahu sama kamu, Sin. Proses dari kita gak punya apa-apa itu memang gak gampang, Sin. Gak semua orang bisa melewati hal itu. Sekarang aku gak bisa buat bareng sama kamu lagi, Sin. Karena kalau ini diteruskan, aku tetap menjadi suami istri sama kamu. Hidup aku bakalan gak bahagia, Sin. Aku gak tahu hidup aku sampai kapan aku bakalan mapan seperti ini. Mas, kamu jangan kayak gitu dong. Kan kamu tahu sendiri yang menemani kamu di saat kamu ya susah menjadi tukang ojek kan cuma aku, Mas. Udahlah. Jadi aku mohon sama kamu, aku nggak bakal ceraikan kamu kok, Mas. Jadi kita bareng-bareng ya. Aku seneng kok kalau ternyata hidup kamu sekarang enak. Aku yakin kalau kamu bakal ngebahagiain aku. Jadi aku juga janji sama kamu, aku akan menjadi istri yang baik buat kamu. Kita baik-baik lagi ya. Aku gak pernah dengar dari tadi kamu ngomong. Yang aku dengar kamu mau menceraikan aku. Jadi sekarang tolonglah, kamu nih perempuan, kamu juga harus punya harga diri, Sin. Karena kamu juga udah merendahkan harga diri aku. Ya aku punya harga diri, makanya aku udah gak mau sama kamu. Sekarang mending kamu pergi dari sini. Aku juga gak ada urusan sama kamu. Nah, Mas, aku nggak mau, tapi kita kan bisa ngomong baik-baik. Gini ya, kalau misalkan gak kamu yang pergi dari sini, aku yang bakalan pergi, Sin. Makasih ya, karena kamu udah membuat aku sadar. Dan kamu juga perempuan yang memberikan suatu pelajaran yang berharga buat aku. Jadi ke depan aku gak bakalan ngasal lagi buat cari seorang istri. Gung, kamu bawa mobilnya, kita ketemu di rumah. Mas, tapi apa kamu tega sama aku, Mas? Udahlah, kamu minggir. Sama kamu.